Sudah kelihatan PPT-nya? Udah, Bu. Oh, udah ya. Nah, jadi untuk UAS-nya dilaksanakan minggu depan ya. Untuk soalnya menyusul nanti minggu depan saya kirimkan sekalian untuk reguleris dan pengantar BioKWU. Hari ini lebih ke review materi ya. Review materi untuk persiapan UAS. Nah, materi UAS ini diambil dari materi setelah UTS. Jadi setelah pertemuan ke-8, jadi pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Materinya kalau di BioKWU ini meliputi yang pertama mengenai rencana pemasaran. Ini sudah kita bahas ya, jadi ini review sedikit. Jadi rencana pemasaran ini merupakan dokumen strategis yang merinci langkah-langkah untuk memasarkan produk atau layanan suatu perusahaan. Nah, jadi ya perencanaan ya untuk melakukan pemasaran. Ya, mencakup identifikasi target pasar, lalu penetapan harga, promosi, dan distribusi produk. Nah, jadi yang penting ya sebelum kita eksekusi itu adalah merencanakan ya. Salah satunya kalau dalam bisnis rencana pemasaran. Bahkan kita juga sudah diskusi ya kemarin bagaimana diskusi di bidang pemasaran, di bidang produksi, bidang R&D. Nah, ini kaitan dengan pemasaran ini ya. Kalau yang saat ini pemasaran itu juga luas ya, bukan hanya eee, home to home atau rumah ke rumah atau offline, tapi sekarang juga sudah merambah ke pasar online melalui berbagai media sosial yang semakin berkembang. Kalau dulu mungkin hanya website, sekarang sudah banyak ada medsos yang mendukung, ada marketing toko oren, toko ijo, ada TikTok, ada Instagram, toko biru, Lazada ya, toko biru dan sebagainya. Nah, jadi sekarang, pemasaran itu bukan hanya terfokus pada satu atau 2 cara, tapi banyak cara. Jadi, ini perlu direncanakan matang-matang ya ketika akan membuka bisnis ya, bisnis apapun. Meskipun bisnisnya offline, ya kayak misal makanan gitu ya. Rencana pemasaran ini tidak terbatas ya, maksudnya bisa juga dilakukan dengan online. Kayak sekarang juga banyak yang menggandeng influencer, influencer makanan, info kuliner, kayak gitu ya, info wisata dan sebagainya. Nah, dalam rencana ini, perusahaan mendefinisikan tujuan pemasaran dan strategi untuk mencapainya. Analisis pasar yang mendalam, pemahaman pelanggan, dan pemetaan pesaing menjadi elemen kunci dalam penyusunan rencana pemasaran. Nah, jadi pesaing juga menjadi hal yang penting ya ketika merencanakan pemasaran. Nah, jadi biasanya ketika kita akan merencanakan pemasaran, kita mencari value ya, value dari produk kita itu seperti apa. Apakah ada unique value-nya dibanding produk yang lain, apakah ada kelebihannya gitu ya. Nah, jadi kita membuat inovasi-inovasi supaya produk kita bisa diterima oleh masyarakat. Nah, rencana pemasaran ini fungsinya sebagai panduan operasional bagi tim pemasaran dan manajemen untuk mencapai visi pemasaran perusahaan. Nah, jadi pemasaran ini juga menjadi hal yang penting dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Karena kalau kita hanya fokus pada produksi, tapi pemasarannya minim, nanti kita akhirnya akan numpuk produk ya. Jadi produknya kurang, laku, produknya kurang dikenal oleh masyarakat. Maka rencana pemasaran ini juga menjadi hal yang penting dalam hal bisnis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini mengulang materi ya, setelah saya menyampaikan rangkuman nanti kalian juga bisa diskusi, menanyakan kira-kira dari materi setelah UTS kemarin hingga saat ini apakah ada yang masih dibingungkan atau mau ada cerita, sharing dan sebagainya bisa. Ada yang ingin ditanyakan tentang rencana pemasaran? Tidak?
Kalau tidak kita lanjutkan ke materi analisis SWOT. Jadi rangkuman tentang analisis SWOT. Masih ingat tentang apa itu analisis SWOT? Coba masih ingat nggak analisis SWOT itu untuk apa fungsinya? Coba Mas Kavin. Ya, pokoknya yang Mas Kavin tahu tentang analisis SWOT apa Mas Kavin? Boleh fungsinya, boleh kegiatannya seperti apa, terus apa itu analisis SWOT? Silakan Mas Kavin. Analisis SWOT, Bu. Ya, apa Mas Kavin yang kamu ketahui tentang analisis SWOT? Eh, ini analisis yang berguna untuk menentukan strategi dan arah bisnis gitu loh, Bu. Ke Oh, iya. depannya gitu mau gimana, rencana pemasaran gimana, eh, saingan produk, perbedaan produk, kekuatan, kelemahan produk gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas Kavin. Mas Kavin kan sudah punya bisnis ya yang sekarang sedang jalan. Itu pernah menerapkan analisis SWOT atau belum dalam bisnisnya? Masih belum, Bu. Mungkin ini ya, secara tidak langsung sebenarnya sudah menerapkan ya. Maksudnya nggak secara teoritis lengkap gitu, tapi secara Iya, tidak langsung nggak lengkap pasti gitu. ya. Pasti menerapkan strategi-strategi khusus kan ya. Iya, tapi nggak kurang lengkap gitu. Jadi nggak mungkin ya nggak secara teoritis kok, nggak secara teoritis harus plek sama gitu ya, tapi, pasti ketika kita melakukan bisnis atau menjalankan bisnis itu pasti kita menganalisis permasalahan, menganalisis secara internal maupun eksternal. Nah, jadi analisis SWOT ini analisis yang berkaitan dengan strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan dari produk kita, lalu opportunities, kesempatan, dan juga ancaman. Jadi ini meliputi analisis internal dan eksternal. Yang tujuan akhirnya analisis SWOT ini untuk membuat strategi. Seperti yang disampaikan Mas Kavin tadi, jadi targetnya membuat strategi supaya produk kita itu bisa merambah ke pasar. Tujuan utamanya gitu, supaya produk kita itu bisa diterima masyarakat, produk kita itu bisa laku, bisnis kita itu bisa terus berjalan. Intinya tujuan analisis SWOT seperti itu. Untuk prosesnya itu sebenarnya ya fleksibel ya, nggak harus persis sesuai dengan teori, tapi pasti ketika kita punya bisnis kan kita pengen visi misi bisnis tercapai, bisnis kita mencapai kemajuan. Pasti kita juga menerapkan strategi-strategi khusus ya, meskipun strateginya, secara eksplisit bukan analisis SWOT, tapi ya, eee, mencakup sebenarnya hampir sama gitu. Nah, jadi kalau yang strength, weakness itu termasuk faktor internal. Ini berkali-kali saya ulang ya. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, faktor internal, opportunities, kesempatan, threats, ancaman itu merupakan faktor eksternal. Jadi kombinasi dari faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi berjalannya bisnis kita. Mengenai analisis SWOT ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Untuk yang baru hadir, jadi untuk hari ini kita agendanya mereview materi yang sudah kita pelajari ya di semester ini, khususnya di setelah UTS, persiapan untuk UAS di minggu depan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang analisis SWOT atau mungkin yang lain boleh? Ada? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, untuk minggu lalu kita juga pernah mempelajari ya tentang memulai usaha baru, membeli perusahaan atau franchise atau waralaba. Nah, jadi ketika akan bisnis, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya. Mungkin kita kalau sudah punya modal, kita
memulai usaha baru. Jadi mulai usaha baru itu bisa dibilang dari nol ya. Nah, untuk usaha baru ini bisa dilakukan sole atau sendiri, bisa partner dengan orang lain, atau dengan lebih dari 3 orang juga bisa, tergantung modalnya bagaimana, tergantung kesepakatannya bagaimana. Jadi kalau memulai usaha baru, ini bisa dibilang ya dari nol, mulai dari mengidentifikasi peluang pasar, menyusun rencana bisnis, lalu bagaimana mendapat modal, mengembangkan produk, dan juga layanan yang unik. Nah, karena ini baru, mulai usaha baru, maka perlu analisis pasar yang mendalam, pemahaman target pasar, dan perencanaan keuangan yang matang. Jadi kalau usaha baru ya berarti usahanya masih merintis dari awal. Misalkan ada yang mau berbisnis kuliner ya berarti, dari nol, dari, membicarakan kuliner apa yang mau dibisniskan, lalu siapa target marketnya dan sebagainya. Untuk yang kedua, membeli perusahaan. Yang membeli perusahaan ini, kalau kita sudah punya uang yang banyak itu ya, sudah punya uang yang banyak, terus kita pengen langkah instan, bisa dibilang instan ya kan, tinggal melanjutkan itu ya. Maka kita juga bisa membeli perusahaan, ya mengambil alih, kalau membeli itu punya orang kita beli, tapi untungnya kita sudah tinggal melanjutkan. Konsep-konsepnya sudah ada, tinggal kita lanjutkan gitu ya. Kalau waralaba itu franchise, model bisnis di mana pemilik merek memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dan model bisnisnya dengan membayar royalti. Nah, jadi franchise itu beli merek ya kayak kalau di sekitar kita itu ya Indomaret, Alfamart itu franchise, terus Pertamina itu kan juga. Nah, jadi membeli merek terus kita bisa memodifikasi menjualnya atau mungkin sudah ada aturan dari sana untuk penjualannya seperti apa gitu. Nah, untuk yang memulai usaha baru ada yang ingin ditanyakan yang tadi? Ini Belum, Bu. review, tidak ada? Jadi nanti UAS-nya ya berkisar materi-materi tentang ini, sekitar materi-materi ini, entah nanti yang apa ya, pokoknya tentang ya pemasaran atau mungkin membuat usaha baru dan sebagainya. Lalu untuk perencanaan usaha ini ya, ini sebenarnya ya mirip-mirip ya materinya tentang memulai bisnis ya. Perencanaan usaha adalah proses menyusun rencana terinci yang mencakup tujuan, strategi, dan taktik untuk mencapai kesuksesan bisnis. Rencana ini mencakup identifikasi peluang dan risiko, analisis pasar, proyeksi keuangan, dan langkah konkret untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan memiliki rencana usaha yang solid, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Nah, jadi ya rencana itu hal yang sangat penting ya. Ketika akan memulai bisnis, akan memulai produksi, akan memulai pemasaran, dan lain-lain itu butuh rencana. Kan kalau ibarat kita mau lomba ya, mau lomba atau mau ujian gitu ya, mungkin, faktor penentu ujian itu 90% dari belajarnya kita sebelum hari H ya, dan 10%-nya ya ketika hari itu. Karena kalau sudah waktu melaksanakan itu kan tinggal, apa, memetik hasil dari perencanaan kita, dari hasil belajar kita. Nah, sama halnya dengan perencanaan, kalau bisnis kita sudah direncanakan dengan baik, dengan matang, maka nanti berjalannya proses bisnis itu akan lebih terinci, lebih mudah. Nanti kalau misalnya ada masalah seperti ini, kita bisa melakukan solusi seperti ini, gitu. Jadi harapannya dengan perencanaan yang matang, bisnis yang dijalankan itu akan lebih berjalan dengan lancar. Sekalipun ada masalah, itu juga akan muncul solusi yang lebih mudah gitu. Jadi munculnya solusi lebih mudah karena sudah direncanakan gitu.
Nah, selanjutnya ini materi yang baru minggu lalu ya, tentang pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah upaya untuk fokus pada pertumbuhan dan perluasan bisnis. Nah, jadi kalau kita sudah memulai sebuah usaha, selanjutnya kita terus mengembangkan usaha. Nah, jadi mengembangkan usaha ini fokusnya ke perluasan atau pengembangan bisnis yang sudah berjalan. Bisa diversifikasi produk, atau mungkin penetrasi pasar baru, atau akuisisi perusahaan terkait. Nah, sama saja ya dengan perencanaan bisnis dalam pengembangan usaha ini juga perlu mempertimbangkan bagaimana potensi pertumbuhan, lalu resiko terkait, dan bagaimana langkah ini mendukung visi jangka panjang perusahaan. Jadi, perencanaan itu juga terus dilakukan terus-menerus gitu ya. Bukan hanya di awal, tapi terus ada analisis, direncanakan lagi, dibuat strategi lagi, lalu terus dikembangkan. Jadi harapannya sebuah usaha itu secara berkelanjutan ya, bisa secara berkelanjutan. Ya, mungkin itu saja ya untuk review materi persiapan UAS minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Untuk boleh tentang materi ini atau mungkin yang lain yang masih kaitan dengan BioKWU, silakan. Untuk dosen lain sudah ada yang UAS? Ada Sudah, Ibu, Bu. udah ada. Apa? Bu Hani sudah. Oh, sudah.